Selamat pagi Bapak Wani dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wani yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi kali ini yang membahas tentang perusahaan. Yang kami ambil yaitu PT Mayora Indah. Sebelum mempresentasikan, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Fadila Arya Ihsandi, Fitria Desya Faris, Gina Fawajah Haradian, Marisa Zevanya Simbolon, Zakwan Zaki Simbolon. Untuk presentasi latar belakang, dipersilahkan kepada Gina. PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1967 dan pada saat itu masih berupa home industry hingga sampai tahun 1977. Perusahaan ini berubah menjadi badan usaha pada 17 Februari 1977. Pada tahun 1990, perusahaan ini menjadi badan usaha terbuka pada tanggal 4 Juli 1990 sehingga namanya berubah menjadi PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk Jataka kedua mulai beroperasi pada tahun 2009 memproduksi berbagai jenis biskuit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya untuk presentasi sumber modal dipersilahkan kepada Marisa. Sumber modal PT Mayora Indah berasal dari saham-saham, obligasi, pemasuk, dan juga distribusi saham-saham. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Yang kedua, pemasok, terus mencari kerjasama dengan pemasok barang baku atau jasa. Yang ketiga, distribusi. PT Mayora Indah memiliki sekitar 500 distributor di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kemudian untuk presentasi kegiatan badan usaha dipersilakan kepada Zakwan. Kegiatan badan usaha. PT Mayora Indah adalah kegiatan usaha perseroan di bidang industri. Saat ini PT Mayora Indah dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam dua kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda, namun terintegrasi. Meliputi biskuit, wafer, coklat, kopi, kembang gula, dan makanan kesehatan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk presentasi sumber daya akan diserahkan kepada Fitria Desya. Sumber daya manusia yang mengelola PT Mayora Indah. Bentuk organisasi PT Mayora Indah Indonesia adalah struktur organisasi proyek dengan hubungan organisasi, terutama pada orang-orang yang bekerja pada proyek yang sama. Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa kelompok dari fungsi yang berada dengan setiap kelompok yang menitik beratkan pada pengembangan produk tertentu atau lini produksi. Kendali perusahaan pada presiden direktur sebagai pucuk pimpinan. Limpahan tugas kerja kepada bawahan melalui masing-masing manajer departemen. Kemudian dilanjutkan pada staf serta karyawan. Jumlah SDM PT Mayora tercatat berjumlah 14.108 pada tahun 2018. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja di PT Mayora Indah dilakukan langsung oleh pimpinan, yaitu adalah manajer atau supervisor. Banyak faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja, yaitu salah satunya tanggung jawab, kemampuan, dan disiplin kerja yang sudah ditargetkan oleh perusahaan sehingga dapat tercapai dengan baik. Dari penelitian yang dilakukan, perusahaan melakukan penilaian dengan KPI atau Key Performance Indicator, yang dinilai dari karyawan ialah kerjasama, kemampuan, loyalitas, dan tanggung jawab. Dari penilaian ini, karyawan dapat mengetahui bagaimana penilaian yang dilakukan oleh perusahaan PT Mayora Indah.
Selanjutnya, apakah prestasi kerja selama ini sudah sesuai dengan standar? Sudah, karena produk pada PT Mayora Indah sudah banyak diekspor, bahkan bisa menjadi pemimpin pasar di mancanegara dan bersaing dengan produk lain. PT Mayora Indah sebagai perusahaan Indonesia telah mampu bersaing di pasar global dengan kontribusi ekspor yang mencapai 50% dan mencapai penjualan lebih dari 35 triliun. Selanjutnya, presentasi apabila prestasi akan dipersilahkan kepada Arya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin on cam tidak memakai kemeja karena sedang ada kabar duka dari keluarga besar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apabila prestasi kerja lebih rendah dari standar, tindakan kreatif apa yang selama ini dilakukan. Yang pertama, setiap karyawan bagian riset dan pembangunan harus menyumbangkan ide untuk tujuan inovasi produk. Kebijakan ini dibuat untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Yang kedua, hasil tes pasar dengan tingkat keberhasilan lebih dari 85% akan diimplementasikan. Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat kegagalan pada produk baru. Yang ketiga, setiap ide inovasi harus memiliki diferensiasi dari produk pesaing. Kebijakan ini dibuat untuk menghasilkan diferensiasi produk dan menyaingi pesaing. Yang keempat, yaitu mengatur kapasitas produksi agar dapat memproduksi varian baru tersebut. Kebijakan ini dibuat agar inovasi produk yang baru dapat benar-benar diimplementasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arya. Selanjutnya, presentasi apa saja yang dikendalikan oleh PT Mayora Indah akan dipersilakan kepada Rizal. Apa saja yang dikendalikan oleh Badan Usaha PT Mayora Indah, yaitu yang dikendalikan oleh Badan Usaha PT Mayora Indah Tbk adalah kegiatan usaha perseroan di bidang industri itu sendiri, serta penerapan pengendalian pada kegiatan kualitas produksi ini harus dipertahankan agar produksi yang dihasilkan dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal, sebaiknya penerapan kualitas harus diperhatikan segala faktor yang mempengaruhi pada kualitas produk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizal. Berikut demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator kelompok 4, apabila dalam penyampaian terdapat salah kata, mohon maaf. Terima kasih.